Jangan lupa subscribe. Jadi Yoko itu dari begitu banyak episode akhirnya dia latihan rajin. Latihan rajin. Ya kan? Setelah berapa episode baru hari ini Hari ini rajin dia, gara-gara dia panik. Grand final ya. Tapi ya semoga aja Yoko perform di grand final malam ini hari Jumat itu sukses, bagus ya. Harus keren ya. Ya Beb, mission favorit nih, masa kami jamin alat. Dipuji-puji dulu. Mantap. Sukses terus ya, semangat. Thank you Pak Raso. Thank you. Sekarang kita mau jemput teman-teman dari supporter Robi Konstantin. Kita jemput dia di bawah. Yuk. Mereka sudah sampai di hotel ini. Kita temuin mereka di lobi. Oke, kita sudah sampai di lobi. Sudah sampai di lobi guys. Kita jemput teman-teman supporter mereka. Wih, ada Ogi. Halo. Kayak nikahan ya. Ini mereka semua datang jauh-jauh dari Solo, Jogja, Wonosobo khusus untuk datang di grand final untuk mendukung siapa? Robi Konstantin. Oke. Gue pengen nanya nih, menurut kalian Robi Konstantin gimana? Robi Konstantin nggak perlu ditanya lagi ya. Udah jelas dia masuk final nanti. Emang masuk final. Juara satu. Menurut kalian permainan Robi gimana? Bagus atau gimana? Serem sih. Serem, keren, menegangkan. Dengan adrenalin lah pokoknya. Adrenalin, perfect. Oke. Terus satu lagi. Satu kata buat Robi Konstantin, harga mati juara satu. Harus harga mati juara satu. Mereka udah datang jauh-jauh, sekarang mereka mau istirahat dulu. Nanti kita bakal lanjut ketemu di studio. Oke, siap. Thank you. Salam lagi ya. Thanks ya, Jangan lupa ikutin kita ke studio. Bye. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Pierici. Di video hari ini gue mau ajak kalian untuk ngintip kegiatan hari ini di panggung The Great Magician. Mau lihat kayak gimana? Yuk ikut. Sekarang kita sudah sampai di studio 8 GTV. Kita mau intip di dalam seperti apa. Yuk ikutin. Ada Cika, kita ajak dia ngobrol. Halo Cika. Hai. Gimana kabar? Luar biasa. Sehat banget. Gimana nih hari ini lagi agendanya lagi ngapain? Kita hari ini lagi syuting VT untuk nanti ditampilin di hari Jumat. Hari Jumat. Iya, pas grand final. Dia lupa. Sejak kapan sih main sulap? Dia lupa. Main sulap itu kayaknya sekitar 2 tahun lalu deh. Tapi udah tahu dunia sulapnya itu sekitar 3 tahun lalu. Oh, sekitar 2 tahun yang lalu baru belajar dan tapi udah taunya itu udah dari 3 tahun, 4 tahun. tahun lalu lah. I see. Ya. Tapi baru fokusnya itu di 2 tahun Iya, ini. betul. Terus kan banyak orang nih yang nggak tahu nih kalau Cika itu sebelum di dunia sulap itu kesibukannya ngapain sih? Kesibukan aku tuh cosplayer, aku juga ada terjun di dunia e-sport, aku sebagai influencer e-sport Indonesia, sempat live streaming game juga gitu kan, nge-MC juga di acara pop culture gitu, acara situ sih. Pantesan ya rambutnya pink. Anime gitu ya. Iya benar. Gitu. Ya ciri khas juga lah, sekaligus ciri khas Iya betul. seorang Cika. Karakter Cika, pink. Pink. Sekarang banyak orang tuh yang lihat sulap, nonton sulap itu selalu ngebocorin, oh itu mah gampang, itu gini. Padahal ternyata di kenyataannya itu nggak semudah itu gitu loh. Nah, kalau misalkan Cika, kendalanya atau kesulitannya apa aja sih yang ada di PGM sampai di grand final ini? Kesulitannya, yang jelas kita harus mikir ide dalam waktu cepat.
ide Idenya, waktu konsep. cepat. Iya, ide konsep. Terus di satu sisi kita juga punya waktu latihan itu yang mepet banget. Di satu sisi segi produksi juga kan. Kadang-kadang alatnya lagi trouble, jadi kita tuh harus nunggu alatnya selesai dulu dan kita harus bisa latihan, harus bisa all out ketika perform. Terus kadang-kadang kita punya ide nih, kita punya satu ide nih, gue mau main ini, gue punya konsep seperti ini, tapi pada nyatanya off air dan on air itu tidak bisa disamakan. Iya, Jadi benar. ketika off air bisa dimainin, ternyata on airnya nggak bisa karena problem panggung lah, problem kamera, segala macam. Itu sih lebih ke arah situ, sama mental, lebih ke arah mental. Kalau mentalnya bener-bener nggak dipacu, itu pasti udah gugur dari awal ya, karena kita tuh semua serba padat, serba mepet, dan kita tuh harus bisa nyesuaiin diri sama kegiatan jadwal kita di TGM, dan juga dari segi latihan untuk diri kita sendiri juga gitu, dan koordinasi. Tuh banyak banget guys, kesulitan dan kendala-kendalanya, hampir semuanya itu kita harus lewatin gitu. Iya, jadi kalian tuh nggak boleh yang namanya nganggep sulap tuh gampang cuman begini doang, tapi kalian tuh harus hargai dari seninya sendiri, karena memang nggak semudah itu. Dari feel kita, dari kita gimana cara meyakinkan penonton supaya percaya gitu, kalau ini loh sulap tuh seninya seperti ini gitu. Jangan sampai sulap itu dianggap remeh di mata masyarakat. Estimate lah. Oke. Nah kalau misalkan nanti hari Jumat ini Cika mau nampilin apa buat Nah. para penonton nih? Bermain dengan sesuatu yang berbahaya. Bermain dengan sesuatu yang Satu berbahaya. clue ya, Oke. borgol. Oke, bocorannya dia akan bermain dengan sesuatu yang berbahaya dan berhubungan dengan borgol. Borgol. Kalau misalkan kalian mau nonton dan penasaran, ya kan? Gimana dong Cika? Caranya kalian SMS sebanyak-banyaknya, ketik TGM spasi Cika, CHIKA, kirim ke 95151. Mantap. Cika, boleh bagi-bagi tips dong buat para penonton yang mau belajar sulap atau baru belajar sulap ini supaya biasa menjadi seperti Cika atau berada di panggung The Great Magician. Kayak gimana tipsnya? Yang pertama itu attitude. Attitude itu harus nomor satu. Kita harus bisa humble dengan semua orang. Jangan merasa kita bisa sulap tuh kita udah orang yang paling jago gitu, tuh nggak boleh. Terus yang kedua, konsistensi untuk latihan itu yang pasti, dan harus repetition. Itu udah paling top chair lah itu. Yang penting harus konsisten, Ya. maju ke depan terus. Maju ke depan. Oke. Ya udah, paling gitu-gitu aja kita interogasi Cika. Thank you banget waktunya. Thank you ya, thank you. Sukses selalu. Sip. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Halo Diaspora Jakarta dan juga seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih banget sudah mendukung aku hingga terima kasih sudah mendukung aku di The Great Magician hingga semifinal. Jangan lupa saksikan saya Cika Francisca di Grand Final The Great Magician hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 jam 9 malam hanya di CTV. Oke, sekarang kita sudah sama Pak Demian Aditya, sang ilusionis. Pak Demian, Ya, gimana kabar? baik. Oke. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Mau nanya-nanya Pak, kalau misalkan menurut Pak Demian, acara The Great Magician di GTV ini gimana Pak? Jelek. Gak usah nonton. Ya biasanya kan gitu, kan namanya reverse psikologi. Jadi kalau bilang jelek biasanya gitu, malah kalau jelek jadi penasaran. Iya. Kalau bilang bagus ntar malah yang bisa aja muji-muji diri sendiri gitu. Cuman, tapi kalau gue sih terserah. Cuma kalau gue buat gue pribadi adalah sebuah ajang yang dimana pestanya pesulap. Kita kan udah lama banget nih nggak punya acara kayak gini kan. Jadi semua pesulap berkumpul menjadi satu di sebuah tempat, sebuah acara mengatasnamakan seni sulap Indonesia. Nah, cuman yang gue pengen orang untuk tahu bahwa di sini itu mereka bukan berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang paling jago ya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Jadi menunjukkan performance yang terbaik, bukan yang paling jago. Kalau jago mah banyak yang lebih jago. Tapi di sini gimana caranya pesulap-pesulap ini harus bermain menunjukkan seni sulap yang baik. Terus kalau harapan Pak Demian buat sulap di Indonesia gimana? Harapannya sih akan lebih banyak yang tertarik dengan dunia sulap. Terus kita juga pengennya ada penerusnya. Jadi biar gak cuman berhenti di sini doang gitu loh. Jadi pengen ada lagi terus sampai lama, jangan sampai ada vakum. Karena kalau misalnya tidak ada penerusnya, ya seni sulap bisa mati gitu.
bukan mati dalam arti seninya mati, tapi sudah nggak ada lagi yang tahu gitu. Malah kemakan atau terkubur dengan seni-seni yang lain. Jadi berharapnya terus ada regenerasi terus menerus. Kalau misalkan tips buat para pesulap yang baru mulai nih Pak Dem, supaya bisa konsisten di dunia sulap kayak Pak Demian bisa berhasil sampai sekarang tuh gimana tipsnya? Cuman satu, kalau misalnya mau main jangan setengah-setengah. Jadi kalau misalnya buat gue pribadi, kalau misalnya buat pesulap luar sana yang nonton ini, kalau misalnya ada pemula, kalau cuman buat main-main dong, mendingan gak usah. Jadi kalau cuman buat iseng doang ya jadilah hobi. Ya, jadi pesulap hobi, jangan pernah menuliskan title sulap profesional, professional magician, escapologist, ilusionis, nggak usah lah, bilang aja hobi, udah. Kalau misalnya mau serius, ya serius, konsisten, jangan ada tengah-tengah, karena kalau misalnya tengah-tengah malah akhirnya nanti lo main bilangnya profesional, tapi malah pada saat perform jelek, malah jelek-jelekin seni sulapnya, mendingan gak usah sekalian, makanya gue bilang. Terakhir nih Pak Dem, Terakhir apa? feeling Pak Dem yang bisa jadi juara di Great Magician season ini siapa? Agak susah ya, karena lima-limanya bagus semua sih. Tapi kalau saya pasti lebih pede dengan pegangan saya. Karena saya tahu Robby, jadi saya berharap, bukannya prediksi ya, saya berharap yang menang Robby. Gitu. Tapi tenang, saya punya ada amplop di sini. Saya buka pada saat terakhir, prediksi. Prediksi. Oke, mungkin gitu aja kita ngobrol-ngobrol sama Pak Demian. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya Pak. Sukses selalu. Siap. Oke. Jangan lupa subscribe. Hai, jangan lupa saksikan saya ke Versal di acara Grand Final The Great Magician tanggal 6 Maret 2020 jam 9 malam hanya di GTV.